Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang balance problem atau biasa disebut dengan gangguan keseimbangan pada lansia. Kenapa lansia? Karena lanjut usia merupakan siklus kehidupan yang tidak bisa dihindari seseorang. Berdasarkan data proyeksi penduduk, diperkirakan pada tahun 2017 terdapat 23,66 juta jiwa penduduk lansia di Indonesia. Dan pada tahun 2020 ada sekitar 27,08 juta jiwa penduduk lansia di Indonesia. Pada lansia akan terjadi penurunan fungsi tubuh dari berbagai sistem, salah satunya penurunan dari segi fisiologis. Perubahan yang terjadi meliputi sistem neurologis, sensori, dan juga muskuloskeletal. Perubahan sistem neurologis pada lansia mengakibatkan perubahan kognitif, penurunan waktu reaksi, masalah keseimbangan dan kinetik, serta gangguan tidur. Perubahan fungsi sensori terdapat terjadi pada penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Berkurangnya fungsi pendengaran terkait dengan perubahan yang terjadi di telinga bagian dalam, di mana terdapat sistem vestibular sebagai sistem pengatur keseimbangan. Selain itu, penurunan fisiologis yang terjadi yaitu pada sistem muskuloskeletal, di mana terjadi penurunan jumlah dan ukuran serabut otot sehingga mengalami penurunan kekuatan otot ekstremitas bawah, ketahanannya, koordinasinya, terbatasnya range of motion, serta penurunan keseimbangan. Nah, di sini kita akan membahas lebih spesifik tentang gangguan keseimbangan yang menjadi faktor paling banyak yang menyebabkan lansia terjatuh. Masalah keseimbangan paling sering terjadi pada wanita karena terjadi perubahan hormonal, gaya hidup, massa otot, lemak tubuh, dan juga secara psikologi. Nah, itu kenapa salah satu faktor di rumah sakit ada gelang berwarna kuning yang digunakan oleh pasien dengan resiko jatuh atau membutuhkan pengawasan yang ekstra. Jatuh pada lansia akan mengakibatkan terjadinya permasalahan sekunder dan penurunan aktivitas fungsional, sehingga mengakibatkan lansia tergantung kepada orang lain. Latihan fisik bagi lansia sangat bermanfaat untuk mempertahankan kebugaran dan kekuatan otak, serta meningkatkan fungsi kognitif dan juga meningkatkan keseimbangan tubuh dengan menjaga fungsi otot dan juga posturnya. Sekarang kita langsung aja fokus untuk membahas latihan yang disebut dengan square stepping exercise, yang merupakan latihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan keseimbangan lansia. Kita lihat secara lebih dekat lagi. Ada 4 step dari square stepping exercise, betul kan? Step pertama kita coba aja dari jauh dulu, nanti kita lanjut ke view yang agak dekat biar para penonton juga teman-teman yang di rumah di mana aja bisa menikmati konten kita ini. Oke, kita mulai saja. Square stepping exercise merupakan latihan meningkatkan kebugaran fungsional ekstremitas bawah yang bisa memperbaiki kecepatan pemrosesan informasi dan psikomotor proses. Ada umpan balik visual saat melakukan square stepping exercise dari tingkat khusus yang berbentuk kotak dan berbagai langkah pola dan tingkat koordinasi yang terlibat dalam square stepping exercise. Membuatnya lebih bermanfaat, dan juga latihan ini bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan yang otomatis mempengaruhi dalam mengurangi rasa takut dan resiko jatuh pada lansia. Prinsip dasar latihan ini adalah playful agar tidak mudah terjadi kebosanan terhadap klien dan weight bearing, di mana kekuatan otot dilatih untuk melawan gravitasi yang menggunakan berat tubuh sebagai latihan beban. Untuk step pertama pada square stepping exercise, kita mulai 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, good job. Next time. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jump. Next. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
2, 3, 4, 5, 6, and done. Berdasarkan penelitian Pramita pada tahun 2018, terbukti bahwa squat stepping exercise mampu meningkatkan keseimbangan pada lansia dan merupakan Banu Salih et al. 2016 tidak hanya mampu meningkatkan keseimbangan, latihan ini juga mampu meningkatkan memori pada lansia. Latihan ini juga sangat simpel untuk diterapkan pada lansia. Latihan ini bisa diaplikasikan sendiri maupun kelompok seperti di perkumpulan lansia. Karena latihan yang terbaik dan efektif itu latihan yang bisa dinikmati oleh klien dan juga terapisnya. Ternyata semua penyakit itu faktor terbesar dari pikiran dan juga hati. Dan obat terbaik adalah obat atau latihan yang dilakukan dalam pikiran dan hati yang bahagia. Sekian untuk pertemuan kita kali ini, dan selalu ingat menghadapi kondisi sekarang ini. Kita harus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Gak ada alasan untuk tidak beraktivitas dan tetap kreatif di rumah kalian masing-masing. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.